Misteri sosok Prabu tampan dan putri cantik jelita di area patung Djoko Dolok. Dikutip dari jatimno.com, Djoko Dolok, patung bersejarah peninggalan Kerajaan Singhasari, yang hingga saat ini masih kokoh berdiri di Jalan Taman Apsari, Surabaya, dipercaya menyimpan segudang aura mistis. Konon, penunggu tempat ini berwujud Prabu tampan. Siapapun yang pernah singgah ke arena patung Djoko Dolok akan merasakan getaran yang berbeda. Ketika melewati pintu gerbang, pengunjung bisa melihat 30 arca bersejarah, sebelum sampai ke patung Djoko Dolok. Aroma wangi dupa terbakar dan asap tipis menari di udara, hingga 4 pohon beringin besar dengan akar yang menjuntai ke tanah itu, menjadi suguhan khas bagi pengunjung. Sekeliling area yang hening bak kedap suara itu, turut menyelimuti setiap sudut bangunan, yang memang tidak untuk dihuni manusia itu. Bila diperhatikan secara detail, area tersebut nyaris tidak tertembus sinar matahari. Payung temanten yang dihuni rumah laba-laba dan burung darah putih sesekali hinggap sesekali pergi itu, menambah suasana semakin mistis. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Lanjut ya guys. Mbah Sugianto, 67 tahun, juru kunci Djoko Dolok, mengaku sudah 40 tahun merawat patung hingga membersihkan setiap sudut arca di sana. Bahkan, hingga kini, para pengunjung hampir semuanya dia hafal. Sebelum menjadi juru kunci di sini, saya sudah sering diajak dan diberi pengetahuan oleh juru kunci lawas di sini, soal perawatan 31 arca ini, ungkap Sugianto. Sederet pengalaman pahit dan manis Sugianto, semuanya diceritakan, mulai fase awal dirinya menjadi juru kunci, hingga pengalamannya yang dihadiri sesosok astral berwujud Prabu. Menurut Sugianto, pengalaman yang dinilai apes oleh Sugianto adalah, saat pertama kali jaga malam. Kebetulan saat itu, ia masih terjaga dan melihat jam masih menunjukkan angka 2 dini hari. Saya ingat itu kejadiannya di malam Jumat Legi, dan untuk tahunnya sekitar 2000-an. Saya terkejut bukan main, dari tangan sebelah kanan patung Djoko Dolok, muncul laki-laki berpakaian kerajaan lengkap dengan mahkota, dan kulitnya kuning terawat, tutur dia. Mata Sugiono pun terbelalak, dan mulutnya terkunci rapat. Dia paham dan tahu betul laki-laki itu muncul dari tangan kanan patung Djoko Dolok. Beruntung laki-laki itu tidak melihat ke arah saya. Saat itu saya berada di depan gerbang masuk, di atas plesteran sumur. Ia berpawakan gagah mirip seorang prabu, dan berjalan pelan mengelilingi Djoko Dolok, ucapnya lirih. Entah perwujudan siapa, lanjut Sugianto, ia tidak mengenalnya. Yang pasti mirip sekali seorang prabu atau bisa dikatakan mirip sosok wayang orang Kresna. Sementara di hari berbeda, ia juga pernah melihat sosok putri yang cantik, berkebaya warna kuning emas yang sedang menyapu pelataran sisi barat. Kali ini berbeda. Menurutnya, kejadiannya saat pagi hari sekitar pukul 5 saat matahari belum naik tinggi dan gerimis turun. Wanita itu muncul lalu hilang di prasasti Mayangkara. Sambil menunjuk buah prasasti Mayangkara yang memiliki motif ukiran bunga teratai, ia memastikan bahwa dari situ sosok putri cantik jelita itu muncul. Waktu saya nyapu daun kering di sisi barat, dan jelas posisi saya itu menyapu, sosok cantik itu tiba-tiba muncul dari prasasti Mayangkara sebentar saja. Sambil memandang langit dan dahan pohon beringin, lalu hilang tersedot prasasti Mayangkara, terang Sugianto. Sampai hari ini, ketika dia berjaga malam, tidak lupa untuk memanjatkan doa, dan bersyukur tidak terjadi apa-apa selama menjadi juru kunci. Tidak ada yang meminta kejadian yang tidak kita inginkan. Mengucap syukur selama menjadi juru kunci di sini satupun tidak ada kejadian fatal, ungkapnya. Patung Djoko Dolok saat ini dijadikan sebagai tempat ibadah bagi umat Buddha di Surabaya. Adapun pemerintah kota, Pemkot, Surabaya telah menetapkan patung Djoko Dolok sebagai cagar budaya, juga dijadikan spot wisata atau city tour.